Baik, selamat pagi jemaat semuanya. Ya, puji Tuhan ya kita dalam keadaan sehat pada hari ini. Ya, tentu kalau kita tidak sehat kita tidak datang ke tempat ini, begitu. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang keempat. Kita baca secara silih berganti bagian firman Tuhan ini, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Petrus ya, 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya akan membaca ayat pertama, nanti jemaat sekalian ayat yang kedua, dan kita selesaikan sampai ayat yang ke-6. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak Allah, kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Tapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Baik, kita berdoa. Tuhan, pimpin kami, ya kami sudah membaca firman-Mu, dan kami akan belajar dari dalamnya Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin kami dan memberkati akal budi kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di ayat 5 itu dikatakan, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia. Nah, tentu Dia yang dimaksud di sini adalah Allah. Jadi harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia Allah akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan Yesus berkata bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun lagi, tapi menyerahkan penghakiman itu kepada dirinya, kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus yang akan menghakimi orang hidup dan orang yang mati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ya. Jadi kematian itu tidak akan menghilangkan dari penghakiman ini. Kalau manusia sudah mati, itu tidak akan terlewat dari penghakiman ini. Dan yang hidup juga tidak akan terlewat, katanya. Kapan Tuhan Yesus akan menghakimi orang yang masih hidup dihakimi? Gitu. Pada waktu nanti rapture, dia naik ke surga, dia turun di awan, kemudian ketika di Parousia menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, maka Dia akan mengumpulkan bangsa-bangsa dan Dia akan menghakimi orang yang hidup di situ. Dia akan memisahkan domba dan kambing di situ. Dan kambing yang masih hidup itu dihakimi di situ. Tentu kambing ini adalah gambaran dari mereka yang tidak percaya. Dihakimi hidup-hidup, dilemparkan ke dalam lautan api.
api itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, Allah akan menghakiminya, tidak akan dilepaskan. Oleh karena itu, bagaimana seharusnya kita bersikap? Bagaimana seharusnya kita bersikap? Terlalu dingin jadi cepat kering gitu. Apa karena khotbahnya tentang penghakiman ini? Jadi cepat kering ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana seharusnya kita bersikap? Bagaimana seharusnya manusia itu bersikap? Allah siap untuk menghakimi orang hidup dan orang yang mati. Maka yang pertama adalah kita harus bersikap itu, kita mendengarkan Injil dengan baik dan juga menerima Injil itu. Artinya kita harus diselamatkan dulu. Kita harus siap menghadapi penghakiman itu kalau kita sudah diselamatkan. Kalau belum diselamatkan, jangan harap, jangan berdiri di hadapan Allah untuk dihakimi. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ayat 6 dikatakan begini, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Ada kelompok Mormon itu, mereka karena ayat ini akhirnya mereka berpikir mengadakan penginjilan kepada orang mati. Jadi orang mati diinjili, nggak tahu bagaimana caranya, dan gimana memastikannya bertobat juga nggak ngerti saya. Tetapi kalau mereka menganggap bahwa yang mati itu sudah bertobat, maka mereka melakukan juga praktek pembaptisan bagi orang yang sudah mati. Gitu. Tapi yang dibaptis yang hidup memposisikan mengganti yang sudah mati itu. Tentu ayat ini tidak berbicara seperti itu. Gitu. Jadi kapan orang-orang mati mendengarkan Injil? Gitu. Kapan orang-orang mati yang dimaksud di dalam ayat 6 ini diberitakan Injil? Tentu adalah ketika mereka masih hidup gitu. Jadi mereka masih hidup, mereka diberitakan Injil, mereka percaya Injil, dan mereka ini sudah mati gitu. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, karena kalau orang sudah mati masuk ke dalam tempat siksaan, seperti dengan orang kaya yang bersama dengan berbarengan mati dengan Lazarus itu, tidak usah diberitakan Injil, dia otomatis bertobat, benar nggak? Orang kaya itu bertobat di neraka. Bagaimana kita tahu dia bertobat? Dia malah bukan hanya bertobat, dia mau jadi pendukung misi, gitu. Dia bilang kepada Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus turun ke bumi. Untuk apa? Untuk nginjilin 5 saudaranya lagi. Supaya kalau menurut dia, kalau Lazarus turun memberitakan Injil ke 5 saudaranya, Lazarus yang mati ini bangkit, datang ke rumah ayahnya begitu, ketemu saudara-saudaranya langsung bertobat. Pikiran dia, tapi belum tentu juga. Saya pikir kalau Lazarus turun, benar-benar turun memberitakan ke saudaranya kabur semua gitu. Hantu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tidak demikian. Tetapi orang kaya ini sudah menyesal dia salah. Dia tahu sekarang bahwa iman Lazarus yang benar, iman dia salah. Dia selama ini tidak memperdulikan iman, tidak memperdulikan juru selamat, tidak memperdulikan pertobatan, tetapi sudah terlambat. Jadi tidak perlu diberitakan Injil. Dia sudah terlambat. Dia sudah bertobat, tetapi sudah terlambat. Yang masih hidup, itulah yang membutuhkan Injil.
yang perlu Injil, yang perlu diselamatkan, yang perlu akhirnya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tadi satu keluarga datang pertama kali membawa anaknya. Kata Tuhan Yesus, anak-anak inilah yang mempunyai kerajaan apa? Surga. Maka kita percaya anak siapapun mati pasti masuk apa? Masuk surga. Tapi di bagian lain Tuhan Yesus berkata juga begini, Bapa yang di surga tidak menghendaki kalau anak-anak ini hilang. Artinya apa? Kalau dia dewasa, tidak mendengar Injil, tidak menyambut Injil itu, dia ada di luar Yesus Kristus, dia ada di luar kasih karunia Allah, maka dia apa? Terhilang. Atau dia disesatkan gitu. Atau orang tuanya akhirnya membawa dia kepada pengajaran yang salah, dia terhilang. Jangan sampai terhilang, kata Tuhan. Bapa tidak menghendaki anak-anak ini apa? Berhilang. Ketika seorang nanti akhirnya akil balik, dia diminta untuk membuat satu keputusan siapa Yesus bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kemarin saya berkata kepada anak saya yang perempuan, saya bilang, Dek, untung kamu anak orang baptis. Untung kamu anak orang baptis. Dia cerita ke saya begini. Temennya, dia ngomong sama temennya itu bilang begini, saya ini mau cepet-cepet dibaptis, dia bilang. Teman anak saya SMP kelas 1 gitu, di Advent. Saya mau cepet-cepet dibaptis, kata temannya. Takutnya, dia bilang, kalau saya terjadi apa-apa, saya nggak selamat, gitu. Jadi kata saya ke anak saya, gimana? Kamu injili dia nggak? Aduh, saya sendirian di situ nggak berani. Gitu. Dan ada video upacara baptisan teman-temannya. Gitu. Baru saya mengerti kenapa kok ada pemikiran bahwa kalau belum dibaptis itu tidak masuk surga. Kan dalam acara pembaptisan itu dikatakan bahwa dengan baptisan itulah orang menerima Yesus Kristus. Jadi kalau belum dibaptis maka dianggap belum menerima Yesus Kristus. Anak saya sudah ikut blok kelas berulang-ulang, gitu. Maka dia tahu itu salah, gitu. Dia tahu itu salah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya bilang, untung kamu anaknya orang baptis. Untung kamu anaknya orang baptis. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, memang orang baptis tidak sempurna, benar nggak? Orang tua orang baptis juga nggak sempurna. Siapa orang tua orang baptis ini yang tidak pernah salah sama anaknya? Ada? Gimana? Ya enggak lah, saya juga banyak salah sama anak saya. Tetapi anak-anak harusnya bersyukur dengan orang tua yang akhirnya dengan kondisi yang ada akhirnya dia bisa akhirnya diselamatkan. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Itu yang the bestnya untuk hidup manusia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi mendengarkan Injil dan menerimanya. Kalau mendengarkan Injil tetapi tidak menerima, itu juga tidak terjadi keselamatan. Itu belum diselamatkan, itu belum dilahirkan kembali. Tiga minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, pas lagu undangan, anak saya maju ke depan.
Yang SMP ini maju ke depan. Enggak saya suruh-suruh. Dia maju ke depan. Dia menyatakan imannya. Dan dia tahu dia sudah diselamatkan walaupun belum dibaptis. Dia mengerti. Dan bagi saya itu adalah hal yang saya sukacita, saya senang gitu kan. Yang jelas dengan pengakuan iman dia, akhirnya saya bisa menilai ya dia sudah diselamatkan. Dan itulah kebahagiaan orang tua, akhirnya anak-anaknya bisa apa? Diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi mendengarkan Injil dan menerimanya. Kalau mendengarkan Injil terus dan tidak menerima, itu bahaya. Itu bahaya. Saya punya jemaat waktu beli satu rumah itu senang sekali gitu. Kenapa? Karena di dekat dia beberapa tempat begitu. Itu kata developernya ini fasilitas umum. Wah, gitu. Nanti akan dibikin taman, begitu ceritanya. Itu fasilitas umum nanti dibikin taman. Kemudian rumah sudah jadi, dia tinggal di situ gitu. Rupanya yang fasilitas umum tadi itu bukan dibikin taman gitu. Itu dibikin fasilitas umum juga, jadi masjid gitu, umum untuk mayoritas gitu. Aduh gitu. Jam-jam tertentu kan samping-sampingan kan, dia merasa terganggu sekali. Aduh, ini kalau boleh dipulangin ini, gitu kan? Nggak bisa, gitu. Dia terganggu sekali. Tetapi lama-lama, dia bunyi, kita tidur, dia tidur juga gitu, nggak terganggu. Gitu. Jadi bunyi itu sudah tidak mengganggu dia karena sudah apa? Ya, sudah biasa. Gitu. Demikian juga kalau seruan bertobat, tinggalkan dosa, percaya Yesus, terlalu sering kita dengar dan kita terus mengeraskan hati, ada bahayanya kita menjadi apa? Biasa. Dan ini juga yang kita khawatirkan, saya khawatirkan dengan anak-anak saya juga tadi. Terlalu sering mendengar, menjadi bahaya, menjadi biasa. Ketukan Injil itu, ketukan pemberitaan Injil, takutnya tidak menggugah dia lagi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bisa demikian dan jangan sampai terjadi pada kita. Putuskan kita harus sudah terima Tuhan Yesus, putuskan kita sudah bertobat, putuskan kita sudah diselamatkan. Karena Allah akan menghakimi yang hidup dan yang mati. Untuk poin ini, apakah semuanya sudah diselamatkan? Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi bagaimana seharusnya kita bersikap? Yang pertama memastikan kita sudah diselamatkan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bersikap dengan penghakiman Allah ini. Kalau kita membaca ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ada penghakiman nanti. Bagi orang yang sudah diselamatkan ada penghakiman. Kita akan berdiri di tahta pengadilan Kristus. Kita akan berdiri di sana. Walaupun kita sudah mati, nanti kita akan dibangkitkan. Kalau kita masih hidup, kita akan diubah. Kita akan saat pengangkatan, kita akan menghadap pengadilan Kristus di bema Kristus. Maka memakai sisa waktu menurut kehendak Allah adalah hal yang harus, atau sikap yang harus kita buat. Memakai sisa waktu menurut kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana kita bisa terus fokus?
memikirkan kehendak Allah, bagaimana kita bisa terus mau melakukan kehendak Allah. Ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa kita harus berpikir kita akan mati. Kita harus berpikir kita akan mati. Di ayat 1 dikatakan begini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah membicarakan tentang kematian Kristus, membicarakan tentang penderitaan dan kematian Kristus. Dia sudah mati. Maka dikatakan apa? Kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Kita harus berpikir kita akan mati. Mengapa? Karena barang siapa katanya telah menderita penderitaan badani, telah mati maksudnya, ia telah berhenti berbuat apa? Dosa. Kalau kita sudah matilah baru kita berhenti berbuat dosa. Oleh karena itu, mengapa kita pengkhotbah berkata lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah apa? Pesta. Pergi ke rumah duka lebih baik. Pergi melihat orang mati itu lebih baik daripada pergi melihat orang bersukaria berpesta pora. Orang mati berhenti berbuat dosa. Maka kalau kita mempersenjatai dengan pikiran kita bahwa kita akan mati, itu menjauhkan kita dari dosa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya pernah membaca satu pengkhotbah yang berkata begini. Ketika dia berkhotbah seperti dia berkhotbah untuk terakhir kalinya. Maka ketika dia berkhotbah itu dia berkhotbah dengan semangat, karena itu dianggap ini khotbah terakhir saya. Dia khotbah selalu berapi-api, selalu semangat, selalu menggebu-gebu karena ini khotbah terakhir dia. Saya pikir benar juga. Kalau besok saya mati, masa saya hari ini nggak semangat khotbah, benar nggak? Kalau besok mati, saya kalau nggak semangat khotbah, ketemu dengan Tuhan Yesus, kenapa kamu loyo-loyo khotbahnya? Malu kita. Kamu kan dosen homiletik, malu lagi kita. Nggak kasih contoh sama murid-muridmu, kan begitu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Berkhotbah seperti besok akan mati. Demikian juga kalau kita mempersenjatai diri kita dengan pikiran demikian, maka itu akan menjauhkan kita dari dosa. Kalau besok akan mati, mungkinkah Anda berpikir untuk akhirnya tidak setia dengan pasangan Anda? Gimana? Besok mau mati, tapi hari ini Anda berpikir untuk tidak setia dengan pasangan Anda. Mungkin nggak? Oh, nggak mungkin. Biasanya orang mau mati itu apa sih? Kumpulkan semuanya gitu kan. Kalau boleh semua orang datang, mau ngapain? Oh, kalau saya ada salah, tolong maafkan, ikhlaskan gitu. Kalau punya hutang hapuskan. Jangan sudah mati masih dituntut utang gitu kan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan akan berpikir seperti itu gitu kan. Karena akan menghadap kepada penghakiman dari Allah. Kalau besok kita mati, ini hari Minggu, besok kita mati, kira-kira kita datang berjemaat nggak? Ini berjemaat hari terakhir saya. Kita datang nggak? Gimana? Kita datang nggak? Kita datang. Besok mati gitu. Kalau mati habis pergi ke gereja, bahagia nggak?
Oh, kita punya satu pengalaman Bapak Diaken siapa? Dulu yang Pak Suinto suka cerita, kalau datang pagi-pagi nyalakan AC, kemudian siapkan spidol begitu. Ya, lidah saya susah nyebutnya. Pulang gereja di bawah, di lantai dasar itu, dengan Pak Yunus kalau tidak salah, jatuh. Apakah perlu disesali kematian yang demikian? Saya pikir tidak. Dia menutup hidupnya dengan baik. Dia menyelesaikan perlombaannya dengan baik. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, memakai sisa waktu menurut kehendak Allah. Kalau kita mati hari, kalau kita mati besok, apakah kita akan hidup dengan cara dunia hidup? Memang, tentu tidak. Kalau kita pergi ke rumah duka melihat orang mati, kita juga akan merenungkan hidup kita. Saya juga pasti akan mati. Orang bisa mati umur berapa saja, benar nggak? Orang bisa mati umur 30 tahun, orang bisa mati umur 20 tahun, orang bisa mati umur 50 tahun, orang bisa mati umur berapa, Pak Dede? Pak Dede umur berapa? Orang bisa mati juga umur segitu. Ya, bukan nakut-nakutin, benar nggak? Benar lah. Semuanya kita bisa mati kapan saja. Gitu. Kalau kita punya pikiran demikian, kita bawa ini, ya Tuhan, saya nanti akan mati. Maka itu akan mendorong kita menjauhkan diri kita dari berbagai-bagai dosa dan berbagai-bagai hal yang duniawi kita tinggalkan. Dokter bilang, kamu berhenti merokok, kalau enggak kamu mati. Berhenti enggak dia? Oh ya berhenti, oh ya berhenti. Enggak mati-mati, ngerokok lagi. Aduh, biasanya begitu. Pasti bilang, kamu mati kalau enggak berhenti ngerokok. Berhenti dia. Enggak mati-mati, ngerokok lagi dia. Besoknya mati. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi memikirkan itulah kita bisa fokus kepada kehendak Allah, bukan kepada kehendak kita. Karena kita akan berdiri pada penghakiman Allah. Dan mengapa kita perlu juga memakai sisa waktu kita untuk kehendak Allah? Kita perlu menebus waktu kita. Di ayat 3 dikatakan begini, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kapan? Waktu kita sudah akil balik dan belum bertobat, kita melakukan ini. Kita seperti mereka melakukan ini. Jadi mempergunakan untuk melakukan kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Tinggalkan itu. Kita perlu menebus waktu. Kita perlu memakai sisa waktu kita untuk menuruti kehendak Allah. Karena waktu kita ini sebenarnya terbagi dua. Waktu kita sebelum diselamatkan dan waktu kita setelah apa? Diselamatkan. Waktu kita sebelum diselamatkan, itu berapa lama waktu ini kita pakai melakukan kehendak duniawi? Hitungnya kapan? Waktu kita mulai akil balik. Kita kan tidak langsung bertobat, benar nggak?
Ada yang akil balik langsung bertobat, ada. Oh, puji Tuhan kalau begitu. Nebusnya nggak terlalu banyak. Kalau sudah akil balik, umur 75 baru bertobat, waduh, nebusnya banyak sekali. Tetapi tidak apa-apa, itu lebih baik. Ada cukup waktu untuk menebus. Beberapa waktu yang lalu saya diundang khotbah di ulang tahun Dr. Franz Mema, ulang tahun yang ke-76. 76. Kata orang masih seperti umur 27 gitu. Padahal udah 76. Saya khotbah bahwa berulang tahun itu nginget apa sih? Nginget apa kita berulang tahun? Orang lahir baru kalau berulang tahun nginget apa? Kita ingat begini, ingat saya ini sudah menebus waktu dengan baik atau tidak? Berapa kita sudah menebus ini, kira-kira sudah tertebus atau belum? Sudah tertutup atau belum? Apakah kalau saya hari ini menghadap kepada Tuhan, saya akan mendapatkan mahkota, saya akan mendapatkan upah dari Tuhan? Itu yang harusnya menjadi pemikiran kita ketika kita berulang tahun. Mengapa? Karena berulang tahun berarti kita tambah apa? Tambah umur. Tambah umur itu matinya tambah panjang apa tambah pendek? Hah? Iya, ketemu Tuhannya kan lebih cepat, benar nggak? Jadi selamat ulang tahun. Ada yang berulang tahun hari ini? Boleh diingat juga, makin pendek waktunya ketemu dengan Tuhan, tapi makin bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita punya lagu, sudahkah yang terbaik ku beri. Bisa nyanyi lagu itu? Berapa orang sesat yang kubantu, yang telah kubawa pada Kristus. Sudahkah yang terbaik ku beri buat Yesus. Dia beri segalanya bagiku. Banyak kesempatan kita lewatkan dalam lagu itu. Mungkin karena kita kurang mengasihi Yesus. Mungkinkah hati Kristus kecewa? Itu yang selalu saya ingat. Tuhan kecewa nggak dengan hidup saya ini? Kecewa nggak dengan pelayanan saya ini? Kecewa nggak dengan khotbah-khotbah saya ini? Kecewa nggak dengan segala yang saya buat selama saya hidup ini? Berapa banyak orang yang kubantu, yang kukenalkan kepada Kristus? Berapa banyak? Lagu itu diberi judul, sudahkah yang terbaik ku beri? Bukan sudahkah kok yang terbaik kau beri, tapi lagu itu diberi judul sudahkah yang terbaik ku beri. Ini adalah satu perenungan bagi kita. Kita tidak menunjuk orang lain, kita menunjuk diri kita. Sudahkah yang terbaik ku beri? Sudahkah kita menebus waktu kita? Yakinkah kita kalau hari ini kita menghadap Tuhan, ada mahkota kemuliaan, ada mahkota sukacita, ada mahkota kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita? Orang yang siap menghadap penghakiman Allah adalah orang yang yakin bahwa sisa hidupnya ini sudah dia pakai dengan baik untuk Tuhan. Bagi apa? Bagi pemenangan jiwa. Bagi apa? Bagi mendukung pemberitaan Injil. Bagi apa? Bagi jemaat lokal bisa terbangun di mana-mana.
Bagi apa? Bagi semakin banyak orang diselamatkan. Sudahkah yang terbaik ku beri buat Yesus? Dia sudah berikan segalanya bagiku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, satu hari nanti Engkau akan menjadi hakim bagi semua manusia. Mereka yang belum di dalam-Mu, belum percaya kepadamu, mereka yang hidup di luar kasih karunia-Mu, akan berdiri pada penghakiman. Mereka akan berdiri di pengadilan bangsa-bangsa dan pengadilan terakhir di tahta putih nanti. Tidak akan ada yang lepas dari penghakiman ini. Siapapun, kematian tidak melepaskan dari penghakiman. Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini, yang mendengarkan seruan firman-Mu hari ini, yang dikhotbahkan hari ini. Biarlah mereka merenung, Tuhan, menilai diri mereka masing-masing. Sudahkah mereka diselamatkan? Kami berdoa, biarlah tidak ada orang yang dilewatkan di tempat ini, Tuhan. Biarlah semuanya sudah memastikan keselamatannya. Biarlah semuanya akan berdiri di bema Kristus, bukan di tahta putih nanti. Dan Tuhan, kami masih ada sisa hidup kami. Kami akan menaruh pikiran kami. Kami akan selalu ingat bahwa kami akan mati. Kami akan mempersenjatai dengan pikiran demikian, Tuhan. Agar kami menjauh dari dosa. Kami bisa hidup menurut kehendak-Mu. Hidup kami bisa terpakai dengan baik untuk mendukung pemberitaan Injil-Mu, Tuhan. Bila setiap kami merenungkan, bertanya di dalam kami masing-masing, sudahkah yang terbaik ku beri buat Yesus? Biarkah lagu ini menjadi terngiang-ngiang terus, Tuhan, sehingga kami dapat hidup terus menurut kehendak-Mu, bukan kehendak dunia ini. Kami ingin setelah kami mati, kami seperti Paulus mendapatkan mahkota kebenaran, mendapatkan mahkota kehidupan, dan banyak janji-janji kemuliaan yang Engkau janjikan kepada kami. Tuhan, juga jemaat-Mu di tempat ini, Engkau yang terus pemimpin hidup mereka, dan juga memberkati mereka senantiasa, Tuhan, agar mereka menjadi saluran dari berkat-Mu untuk mendukung pemberitaan Injil. Berkati jemaat Grafe di sini, Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.